Ayahanda tercinta Gus Salahuddin Wahid, semoga ayah selalu dalam berkah Allah. Kanda Mustaghfirin, Kanda Abdul Mukti, Kanda Irfan Junaidi, semua ayah bunda ikhwatal iman yang insya Allah malam ini semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan waktu terus berjalan, umur bertambah tapi usia berkurang. Dan tanda di antara tanda seorang hamba dirahmati Allah adalah hamba itu hijrah, bertaubat kepadanya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki ma yasha wallahu sami'un alim. An-Nur ayat 21. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih di antara makhluknya yang menjadi hambanya yang diampuni olehnya. Tetapi Allah memilih di antara makhluknya yang menjadi hambanya yang diampuni olehnya. Maha mendengar Allah lagi maha mengetahui. Muhasabah adalah amal teragung dari seorang mukmin yang mengenal Allah. Muhasabah adalah kerinduan seorang hamba yang ingin rahmatnya. Muhasabah adalah tanda di antara tanda seorang hamba yang diampuni oleh Allah. Hakikatnya yang tahu hanya Allah, tapi tandanya hamba itu senang muhasabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling hebat muhasabah dirinya. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku bertaubat, minta ampun kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain mi'ah marrah, 100 kali. Padahal beliau maksum, bebas dari dosa, mudman bil jannah, dijamin masuk surga. Khatamul anbiya'i wal mursalin, stadium makom yang paling tinggi, sangat dekat dengan Allah. Begitulah hebatnya minta ampun pada Allah. Ternyata seorang hamba yang dirahmati Allah, ia senang minta ampun pada Allah. Malah aneh, mereka yang banyak dosa tidak ingin minta ampun pada Allah. Itulah membuktikan bahwa hamba yang senang minta ampun, hamba yang dirahmati oleh Allah. Selesai sholat fardu, kita istighfar, dan itu sunnah yang sangat utama. Selesai sholat malam, lagi-lagi istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 17-18. Karakter orang-orang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun kepada Allah. Memang orang beriman senang bermuhasabah, berhalwat kepada Allah di waktu malam, terutama di tengah malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Orang-orang beriman itu senang begadang malam, mabit malam, untuk menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Sujud dan berdirinya muhasabah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan meraih sukses sekalipun, Fathu Mekah, Rasulullah SAW bersama para sahabat berhasil menaklukkan kota Mekah. Lagi-lagi Allah perintahkan muhasabah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Selesai dari majelis ilmu pun
kita Allah perintahkan kembali untuk bermuhasabah. Bahkan dalam muhasabah, kembali muhasabah. Setelah kenikmatan ibadah, amal saleh, dakwah, dan puncaknya jihad adalah lagi-lagi muhasabah. Fala tuzakku anfusakum wa'alamu bimanittaqa. An-Najm 32. Hei hamba yang bertakwa, hei ahli zikir, hei ahli ibadah, jangan pernah sekali-kali merasa paling suci, karena aku tahu siapa yang paling bertakwa. Inilah yang membuat hamba beriman menghinakan diri, sujud di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluknya. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih. Allah. Saat ditarik oleh malaikatul maut, Allah. Riyadhah ruhiyah. Tidak ingin dia waktu berlalu tanpa zikir kepadanya, karena memang hanya ibadah zikir yang didesain oleh Allah untuk para kekasihnya yang rindu, yang tidak ingin berpisah dengannya. Zikir silatullah, menjalin hubungan pada Allah. Salat ada waktunya, zakat ada nisabnya, saum Ramadan ada bulannya, haji ada waktu, ada tempatnya. Zikir when, where, how. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itu dunia ini majelis zikir bagi hamba yang beriman. Bumi menjadi masjid, rumah, kantor, hotel, musola, meja kerja, tempat berpijak, kamar tidur sekalipun baginya hamparan sejadah yang panjang. Setiap lafaz zikir mengakses nur rahmat Allah. Karena itu seorang yang berzikir punya sifat rahmat yang luar biasa. Ikhwah, sifat dominan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka seorang hamba yang terus mendekat kepada Allah melalui energi zikir, ibadah, tahajud, berjamaah di masjid, tadabbur Quran, sholat duha, jaga wudu, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, sedekah, terus dalam perbaikan-kebaikan, maka hamba itu semakin dekat pada Allah. Semakin dekat berarti dekat dengan sifat utamanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hamba itu Allah percikan sifat rahmatnya. Semakin kuat ibadahnya, semakin lama sujudnya, semakin hobi dia berzikir, semakin sibuk dengan amal salehnya, maka makin besar rahmat Allah pada dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang amat sangat dekat pada Allah. Karena itu rahmat yang Allah berikan pada beliau tidak tanggung-tanggung, rahmatan lil alamin. Rahmat beliau dari dunia sampai di akhirat, syafaat utama yang kita tunggu-tunggu dari beliau. Ikhwah billah. Karena itulah malam ini kita dibahagiakan oleh Allah. Ide Republika 14 tahun yang lalu adalah karunia Allah untuk negeri Indonesia tercinta ini. Di malam maksiat yang terjadi, Allah hadirkan ide itu. Itu ilham dari Allah. Dan bertaburanlah majelis-majelis pada malam tahun baru. Sehingga malam itu menjadi momentum muhasabah. Ikhwah, Allah menyatakan jatuh cinta pada hamba yang bermuhasabah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat, yang sungguh-sungguh menjaga kesucian taubatnya. Ada yang tanya, apa kerja malaikat Jibril sekarang? Bukankah tugas menyampaikan wahyu selesai? Jelas malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, bersama semua para malaikat, kerja utamanya adalah taat kepada Allah,
terus bertasbih, mendoakan orang-orang yang saleh. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat bertasbih siang malam dan tidak pernah fatrah. Wa hum la yasabun, dan mereka tidak pernah jenuh. Lalu ada tugas berikutnya yang dinanti-nanti malaikat Jibril bersama para malaikat-malaikat mulia. Apa? Menunggu perintah Allah. Siapa yang Allah cintai, Allah perintahkan para malaikat untuk mencintai mereka. Inni uhibbu fahibbu. Malaikatku, aku mencintai hambaku yang itu, cintailah dia. Allahu Akbar. 3 hamba pilihan Allah yang meredam murka Allah, melihat kemaksiatan kezaliman yang sangat hebat. Langit ingin runtuh, bumi ingin meledak, lautan ingin menyambar. Karena langit makhluk Allah yang taat kepada Allah, bumi makhluk Allah, daratan ini taat pada Allah, lautan makhluk Allah yang taat pada Allah. Langit, bumi, lautan berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jangan pernah menganggap makhluk di muka bumi ini diam. Mereka berzikir dengan cara mereka. Walakin la tafqahu tasbihakum. Hanya saja kalian tidak tahu tasbih mereka. Mereka bertasbih, mereka taat kepada Allah. Mereka ditahan oleh Allah karena rahmatnya Allah melihat 3 makhluk pilihannya. Ibadul Mustafa, hamba yang mendapat rahmatnya. Siapa mereka? Yang pertama, wal mustaghfirin. Apa mustaghfir? Hamba yang senangnya minta ampun pada Allah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan menurunkan azab bala bencana kiamat selama masih ada hamba yang minta ampun kepadanya. Hamba yang paling beruntung di akhirat nanti adalah begitu dibuka amal catatannya, banyaknya minta ampun pada Allah. Ketahuilah ikhwah, sealim kaya apapun kita, tidak akan pernah masuk surganya kecuali diampuni olehnya. Dan ketahuilah ikhwah, siapa mereka yang diampuni oleh Allah? Mereka yang senang minta ampun pada Allah, yang asyiknya terus muhasabah diri. Qad aflaha man zakkaha. Sukseslah, menanglah, selamatlah, bahagialah mereka yang sibuk terus mensucikan dirinya dengan minta ampun, tidak tertarik membicarakan aib orang lain. Karena dia ingat bagaimana nanti di alam kubur, bagaimana nanti di akhirat, bagaimana mempertanggungjawabkan dosa-dosaku, apakah amal ibadahku diterima oleh Allah. Itulah pikirannya. Bagaimana mungkin dia mikirkan orang lain? Mata hatinya terbuka, ia lebih melihat dirinya. Sementara orang yang mata kepalanya terbelalak akan asik melihat orang lain ketimbang dirinya. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling besar, kekuatan akidah seorang mukmin, kenikmatan ibadah seorang mukmin, kemuliaan akhlak seorang mukmin, selain dia terus muhasabah diri, terus minta ampun kepada Allah. Dan dalam minta ampunnya ia mendoakan keluarganya, sahabatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahumma ighfir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mu'tamirina baiti. Masih banyak hamba-hamba Allah yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Gerakan subuh berjamaah kembali
hidup, dan ini hidayah Allah. Mulai masjid-masjid subuh ramai. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini karunia Allah. Tanda seorang itu mukmin gampang. Hobinya berjamaah subuh dan isya di masjid. Di zaman Rasulullah SAW sudah mulai gelap isya dan subuh. Makanya orang munafik, mereka tetap ke masjid agar bisa kelihatan di waktu siang, zuhur, asar, maghrib. Tapi isya subuh mereka berat ke masjid. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, "Inna asqalas salat alal munafiqina salatul isya wa salatil fajri jama'atan law ya'lamu ma fihima la atauhuma habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Seandainya mereka mengetahui fadail, keutamaan berjamaah isya dan subuh di masjid, lau habwa, merangkak terseok-seok sekalipun dia akan berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena dia tahu yang mengundangnya adalah Allah. Ilah, Rabb, Malik, Khalik, penguasa billion galaksi, dialah yang mengundangnya. Itulah yang buat dia nikmat melangkah ke masjid. Yang terakhir, yang meredam murka Allah, yang mengundang rahmat Allah, al-mutahabina fiyah, mereka saling cinta karena Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Saling cinta karena Allah, bahkan tidak saling kenal sekalipun, bahkan bukan saudara, tapi saling cinta karena Allah. Karena Allah tancapkan keimanan pada hatinya. Ia mencintai Allah, dia mencintai Rasulullah SAW. Karena itulah mereka saling cinta karena Allah. Islam agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis, rasis, nasionalisme, ideologi materialistis. Bahkan Islam agama yang tidak terikat oleh darah keturunan, yang mengikatnya Allah dan Rasulnya. Kita dipersaudarakan oleh Allah. Kanan kiri kita saudara kita. Maka tetaplah sebagai hamba Allah. Yang kita lihat ini ibadullah. Betapa bangganya seorang mumin bertemu dengan ibadullah, hamba-hamba Allah. Tetaplah ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kanan kiri kita ini saudara kita, bukan orang lain. Susah menyebut lu gue, susah. Yang ada kita bersaudara. Allahu Akbar, ini karunia Allah luar biasa. Dan mereka di dunia berkumpul saling cinta, di akhirat pun mereka tidak dipisahkan oleh Allah. Itulah dahsyatnya cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, dan saling cinta karena Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka pun berbondong-bondong menuju surganya Allah Jalla Jalaluh. Fi jannati yatasaalun. Di surga nanti, di antara hamba-hamba Allah yang soleh masuk surga itu bertanya. Lalu di antara pertanyaannya, mana saudaraku yang kucintai di dunia karena engkau ya Allah. Saling mencari. Dan malam ini terjadi, kita akan beristighfar. Kita di rumah Allah, dan kita akan nyatakan kita saling cinta karena Allah. Mari ikhwah, kita syukuri karunia Allah ini dengan banyak berzikir malam ini. Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, agar Allah cabut sifat dengki pada diri kita, karena inilah sumber malapetaka yang buat kita pecah belah. Kemudian baca surah An-Nas, Allah lindungi kita dari lingkungan maksiat, dari kezaliman setan, jin, dan manusia. Lalu kita istighfar. Dimulai dengan doa istighfar Nabi Adam, Nabi Yunus, lalu istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
kita akan membaca tahlil sebagai wujud syukur yang luar biasa sebagai hamba Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa syukur, rasa bangga, ucapkan kesadaran itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini karunia Allah yang luar biasa. Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ketahuilah ikhwah, saat datang sakaratul maut, andai-andai orang kafir, alangkah bahagianya. Kembalikan ke muka bumi sedetik saja, pasti kami menjadi seorang muslim. Maka ucapkan sebagai rasa syukur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dalam perlindungan Allah kalau mengucapkan dengan keyakinan, dan inilah yang akan menjadi jalan kita menuju surganya Allah. Kemudian kita Qulidu Allah abidur rahman ayyam tad'u falahul asmaul husna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohon pada Allah. Lalu kita berdoa. Yang terakhir kita sujud syukur. Mari ikhwah, kita semua menghadap kiblat.